Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, Tiens Family, apa kabar? Oke, bertemu lagi dengan saya Indah Iswar dalam momen yang spesial ini, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di bulan Syawal ini, bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2020. Saya mewakili Tiens Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Mubarak semuanya. Semoga dalam suasana Lebaran ini kita masih tetap semangat. Walaupun Lebaran kali ini kita tidak bisa pulang kampung, Bapak Ibu, tapi bukan berarti itu semua memutuskan silaturahmi. Kita masih tetap berkomunikasi, masih bisa berkomunikasi dengan keluarga, merasakan hangatnya Idul Fitri bersama keluarga, walaupun hanya melalui video call. Bicara tentang kesehatan, pastinya ini merupakan salah satu kunci kesuksesan yang ditawarkan oleh Tiens. Bergabung dengan Tiens menjalankan bisnisnya, kita tidak hanya mendapatkan kebebasan finansial, tetapi juga mendapatkan kesehatan yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Nah, makanya tidak heran, apapun profesinya dan apapun latar belakangnya, banyak sekali yang sudah merasakan manfaat dari produk kesehatan Tiens ini. Salah satunya adalah guest speaker kita kali ini. Nah, guest speaker kita kali ini merupakan seseorang Tiens leader yang sudah sangat sukses menjalankan bisnisnya. Dan yang luar biasanya adalah beliau memiliki latar belakang kedokteran loh, Bapak Ibu. Kali ini beliau akan berbagi dengan kita semua tentang kesehatan. Pastinya Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, dokter yang berikut ini, beliau sangat luar biasa sekali, tidak hanya sukses sebagai dokter, tetapi juga sukses menjalankan bisnis Tiens. Nah, sebelum kita undang, mari kita lihat video yang berikut ini.
Wow, luar biasa sekali. Langsung saja kita sambut Dr. Widya Wijayanti. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Indah, selamat siang. Halo Selamat Tian siang. Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih dok? Dok, kabarnya dok? Alhamdulillah, sehat, bagus. Oke, alhamdulillah. Saya yakin ya, dokter pasti sehat karena udah konsumsi produk Tiens ya dok ya. Yes dong. Oke, baik. Mendengar profesi dokter ini sebenarnya cita-cita anak-anak Indonesia banget loh dok. Termasuk saya juga dulunya bercita-cita jadi dokter, tapi sayangnya nggak kesampaian. Saya yakin yang menyaksikan webinar ini juga kagum sama dokter, terutama yang masih muda-muda ya, yang punya cita-cita jadi dokter. Nah, ketika ini dokter luar biasanya gini loh, dokter kan seorang dokter gitu ya, kita tahulah profesi dokter seperti apa, tapi dokter juga menjalankan bisnis Tiens. Udah jadi Tiens leader lagi. Udah 18 tahun ya dok ya? Iya Mbak, betul banget. Oke, luar biasa sekali. Saya kagum sekali seorang dokter, tapi juga bisa sukses menjalankan bisnis Tiens ini. Tapi ngomong-ngomong dok, kita kali ini nggak cuma berdua aja di webinar kali ini, di talk show ini. Kita akan ditemani sama seseorang yang luar biasa juga. Beliau juga memiliki latar belakang sebagai seorang apoteker, lalu juga herbalis empiris. Dan sekarang ini beliau adalah product trainernya Tiens Indonesia. Ini pasti Tiens member semua udah pada tahu sama Bapak yang satu ini ya. Tiap minggu kita ketemu sama dia. Jadi langsung aja nih kita sapa dulu. Halo Bapak Walid Adriansyah. Halo Mbak Indah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mohon maaf lahir batin loh Pak. Sama-sama Bu Indah, mohon maaf lahir batin ya. Masih suasana lebaran ya? Iya masih suasana lebaran. Jadi lagi happy-happynya sekarang ini loh Pak. Oke, nah sekarang ini saya ingin kembali lagi nih ke Dokter Dia. Saya punya pertanyaan menarik nih dok. Kan seperti yang saya bilang tadi, ini profesi dokter adalah profesi yang dikagumi semua orang dan diimpikan semua orang ya dok ya. Tapi kenapa sih dokter malah memutuskan untuk bergabung dengan Tiens dok? Terima kasih pertanyaannya ya. Tentu saja ini nggak serta-merta Mbak Indah, butuh proses. Dan gini, yang namanya dokter yang aktif dan serius di MLM, itu saya yakin nggak banyak. Di Tiansi aja yang dokter yang peringkatnya good lion above itu bisa dihitung dengan jari. Karena apa? Karena kalau ngomongin soal MLM, itu pasti ngomongin soal mindset dan mental. Saya itu bukan orang negatif, ya. Tapi saya nggak serta-merta butuh cukup waktu untuk terima Tiansi itu. Apa yang ditawarkan Tiansi? Sehat. Oke, itu cocok. Tapi pakai apa? Pakai obat Cina. Dulu kami itu sebutnya produk Tiansi itu sebagai obat Cina. Nah, rata-rata dokter kalau dengar yang namanya obat Cina, itu sudah antipati dulu deh. Minimal buang muka. Padahal mukanya tetap di sini ya. Nah, terus kemudian apa yang membuat saya jadi mau pakai produknya? Jawabannya, karena saya orang baik. Katanya, orang baik tuh kalau ada temennya nawarin, jualan, itu dibeli. Ya itu yang saya lakukan Mbak Indah. Ada teman dokter nawarin produk ini, ya udah saya beli. Syukur alhamdulillah ya. Hasilnya itu wow. Bahkan amazing gitu, fantastik. Gimana enggak? Saya punya asisten rumah tangga yang sudah ikut saya bertahun-tahun. Kalau pagi dia tuh bersin-bersin dan kalau malam itu batuk-batuk ngiklik. Gitu terus nggak ada habis-habisnya tiap hari bertahun-tahun. Mendadak lenyap. Pakai apa coba? Pakai kalsium. Pakai kalsiumnya Tiens. Mana cuma satu saset aja. Satu ginian doang. Rasanya itu mustahil, nggak masuk akal. Tapi ya, memang begini adanya. Dan itu yang membuat saya penasaran, pengen tahu lebih detail tentang produknya. Saya tanya ke teman dokter tadi, dan saya nggak dapat jawabannya. Dan itu yang membuat saya memutuskan untuk menjadikan diri saya sebagai kelinci percobaan. Saya pakai banyak produk sekaligus ya, waktu itu ada 8, dan cara minumnya ngawur Mbak Indah, nggak ngerti ya, dosisnya ngawur ya, terus campur-campur dengan produk yang lain, saya mau minum Mooncott 2, saya minum 2, saya mau pingin minum 8, saya minum 8, kayak gitu. Ada yang nanya nih,
nggak takut mati apa? Ya, ini kayak yang sekarang kejadian ini ya, PSBB-nya belum selesai, bahkan diperpanjang, tapi orang sudah nggak tahan pingin keluar rumah. Kemarin aja sudah pada berjubel-jubel beli baju lebaran, pada mudik lebaran kayak gitu. Nah, itu sama kayak saya, Mbak. Bertahun-tahun saya ini ngerasain tubuh saya itu nggak enak banget. Kayak rongsokan gitu loh. Dikit-dikit sakit. Sumpah nggak enak. Nah, saya pikir tuh gini, oke, ini kalau produk bagus, kalau saya coba kemungkinannya ada dua. Kalau nggak dapat sembuhnya, ya udah mati. Tapi kalau saya nggak pakai produknya, kemungkinannya kan tinggal satu, mati. Dan mati itu kan suatu keniscayaan kan ya. Nah, untungnya ya, hasilnya itu wow again. Badan saya yang tadinya sakit-sakitan kayak gitu, alhamdulillah jadi sehat, bugar, berenergi, dan kayak nggak ada capek-capeknya gitu loh. Nah, dari situ ke bisnisnya tinggal cus aja. Jadi kesimpulannya Mbak Indah, dua hal yang menyebabkan saya bergabung. Satu, alhamdulillah waktu itu saya memutuskan untuk jadi orang baik. Ya. Yang kedua, saya mengizinkan untuk open mind. Gitu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Jadi berawal dari empati, akhirnya kesuksesan seperti ini ya Bu ya. Iya Mbak. Sebenarnya saya juga punya satu pertanyaan lagi nih Bu. Waktu dokter memutuskan untuk bergabung dengan Tiens, pastinya sebagai dokter itu berkaitan sekali dengan yang namanya rumah sakit, obat-obatan, tindakan medis dan segala macamnya gitu. Dan Ibu akhirnya bergabung dengan bisnis Tiens yang berkaitan dengan suplemen kesehatan yang dari Cina tadi gitu. Apakah dokter pernah merasa bertentangan dengan profesinya dokter itu sebagai dokter loh gitu waktu itu? Iya, benar-benar. Kan gabung di Tiens sama profesi dokter nih bertentangan nggak gitu ya? Dengan kata lain kan yang ditanyain itu antara Eastern dan Western medicine itu apakah bertentangan? Atau mana yang lebih bagus kan begitu? Ya, ini itu polemik yang rasanya itu nggak ada habisnya. Dan itu sangat mengganggu saya di awal-awal. Jadi nggak enak banget gitu ya, kalau misalnya ada dengar distributor yang semangat gitu ya, udah nggak usah pakai obat dokter aja, pakai produk Tiansi ini, aduh rasanya gimana begitu ya. Nah, untung alhamdulillah saya udah dapet jawabannya ya. Nah, tapi sebelum saya sampaikan jawabannya, saya ingin mengutip satu kalimat dari Hippocrates, itu bapak kedokteran modern, yang kira-kira kalau terjemahkan tuh kayak gini ya, seorang yang bijaksana itu akan menempatkan kesehatan itu sebagai suatu anugerah yang luar biasa ya, yang diterima oleh umat manusia. Dari situ belajar bagaimana dengan pikiran sendiri dia bisa mendapat manfaat dari kesakitannya itu. Ini satu kalimat yang mendalam banget ya, dan itu kena banget di saya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah bertentangan antara Eastern dan Western ya? Nah, ini saya mendapat jawabannya dari Dr. Radha Gopalan. Saya ketemu beliau itu saat seminar tahun 2009 di Singapura. Pertama kali beliau sampaikan seperti ini. Healing is not physical. Healing is spiritual because health is spiritual. Health is life and God gave you life, not doctor. Nah, jadi untuk kita bisa dapat kesehatan, ya, itu kita harus selaras dengan dokter kita. Selaras secara spiritual, secara filosofi, ya. Baru disitulah kita dapat kesehatannya. Nah, ini yang begitu saya dengar kalimat ini, itu membuat saya merasa terhubung dengan beliau. Kenapa? Intinya, Dr. Radha Gopalan tuh ingin ngomongin, kalau sakit, itu tidak melulu tentang fisiknya, organnya. Misal, kalau Anda sakit jantung, itu bukan persoalan jantung Anda aja, tapi lebih menyeluruh, lebih holistik gitu. Karena tubuh ini bukan hanya tubuh fisik aja, tapi ada spiritual di sana, ada mental di sana. Jadi yang namanya mind, body, and soul itu satu kesatuan. Bahkan dikatakan oleh Dr. Radha Gopalan bahwa sebelum fisik Anda sakit, penyakit itu sudah ada jauh sebelumnya. Kena di mental Anda lebih dulu, kena di spiritual Anda lebih dulu. Seperti itu. Dan itulah esensi dari Rich Health
ya yang disampaikan oleh Dr. Ada Gopalan, dan itu cocok ya sama dengan esensi dari Rich Life yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, di mana Rich Life itu modern money. Dan saya rasa ini juga selaras dengan apa yang ditawarkan Tianxi, 2 kunci kehidupan, sehat dan sejahtera. Mau pilih yang mana? Susah kalau harus milih salah satu. Dua-duanya kita perlu seperti itu. Nah, siapa Dr. Ada Gopalan yang sangat mempengaruhi pemikiran saya? Saat saya ketemu sama beliau, beliau adalah ya, seorang kardiologis, seorang heart transplant. Jadi ahli jantung yang juga ahli transplantasi jantung. Dan bukan hanya itu, beliau menduduki satu posisi yang strategis ya, yaitu beliau sebagai ketua semacam asosiasi transplantasi di Amerika sana. Jadi siapapun, setiap kandidat transplant yang mau organ apa saja, nggak cuma jantung, paru, ginjal, liver, semuanya, harus melalui persetujuan Dr. Ada Gopalan ini. Jadi beliau ini dokter ahli yang ahli, dan bukan cuma ahli di medis barat, tapi beliau juga guru yoga bersertifikat. Dan beliau juga ahli akupunktur. Lengkap, komplit, pakai telur. Dr. Ada Gopalan nih, sebetulnya ya, tahun masuk ke kedokteran itu sama dengan saya tahun 84. Beliau di Sri Lanka, saya di Indonesia. Tapi 3 tahun setelah dia kuliah, terpaksa berhenti. Karena sekolahnya ditutup karena ada kerusuhan. Tapi ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka. Nah, di situ beliau mendapat kesempatan untuk sekolah akupunktur, ya, dan menjadi ahli di sana. Tahun 90 saya lulus dokter. Dr. Ada Gopalan ini melanjutkan kuliahnya di 3 negara berbeda. Di London, di New York, dan di Grenada. Jadi 9 tahun dia habiskan untuk lulus dokter di 4 negara, ya, dan terpapar oleh bukan hanya medis barat, juga terpapar oleh medis timur, Ayurveda, homeopati, pengobatan herbal, akupunktur. Luar biasa banget. Dan dalam kurun 30 tahun dia berpraktek medis timur dan barat ya, dia bilang bahwa medis timur dan barat itu sesungguhnya seperti 2 sisi dari mata uang. Anda kalau hanya mengandalkan medis barat aja, Anda tidak akan mendapatkan sehat yang paripurna. Begitu juga kalau Anda mengandalkan hanya medis timur aja, Anda juga tidak akan mendapatkan sehat yang paripurna. Bahkan beliau bilang, kalau cuma satu sisi aja, medis barat atau medis timur, masing-masing akan memberikan 30% kemungkinan untuk sehat yang paripurna. Baru kalau digabung, Anda baru dapat yang 60%. Nah, kemudian untuk dapat sehat yang 100%, sebetulnya bukan 100% ya, karena 10% itu milik Allah. Jadi ada 30% lagi, dan 30% lagi ini justru yang terpenting. Yaitu siapa? Anda sendiri. Anda sendiri ya, tidak peduli apakah Anda ngerti sehat apa enggak, apakah tidak perlu Anda menjadi seorang dokter atau tenaga medis, tapi ketika Anda menjadikan diri Anda sebagai kapten untuk kesehatan Anda, maka itu Anda akan mendapatkan kesempatan untuk 100% kesembuhan. Seperti itu. Nah, tetapi akan sulit didapat kalau Anda acuh tak acuh dengan kesehatan Anda. Apalagi kalau Anda sudah nggak peduli lagi. Dan itu seperti yang saya lihat pada almarhum ibu saya. Ketika bapak saya meninggal, ya saya lihat ibu sudah nggak kepingin lagi untuk sembuh. Bahkan ibu nggak kepingin lagi untuk hidup. Nah, kalau sudah sampai di tahap seperti itu, seberapapun bagus medis barat dan medis timur, nggak ada yang bisa gitu, Mbak Indah. Jadi memang sehat berawal dari diri sendiri, harus didukung oleh diri sendiri. Iya, betul. Iya, benar. Aduh, saya juga merinding juga nih Bu dengernya. Benar sekali loh. Jadi memang kesehatan itu apapun itu jenis pengobatannya baik dari timur maupun barat, tapi kalau tidak dari diri sendiri ya nggak ada guna juga ya Dok ya. Jadi memang
Mind is the first one. Oke, tadi kita udah bicara banyak tentang dunia medis barat, timur. Nah, saya ingin tanya nih sama Pak Walid. Kalau Pak Walid kan trainer produknya Tiens ya. Nah, menurut Pak Walid seperti apa sih konsep kesehatan yang ditawarkan oleh Tiens, Pak? Oke, Mbak Indah, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan ini sebetulnya ada kaitannya dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Diah ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tiens Family yang sudah join hari ini ya. Keren banget ya, ramai sekali hari ini. Jadi kalau dikaitkan dengan konsep herbal, apalagi nanti kita akan kaitkan dengan konsep yang Tiens punya yang berkaitan dengan New Essence Philosophy. Nah, kalau tadi Dr. Diah sudah mengaitkan antara Eastern dan Western, di mana kesehatan itu harus saling bersinergi. Jadi tidak ada tuh yang namanya kesehatan kita hanya mengadop dari satu sisi saja. Jadi kedua-duanya itu saling memberikan energi ya, sinergi. Jadi memberikan benefit atau keuntungan kepada kita untuk melakukan kesehatan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan konsep yang diadop oleh Tiens sendiri, di mana Tiens itu mempunyai New Essence Philosophy dari Cina kuno, Mbak Indah. Nah, dia mempunyai 4 konsep, di mana ini yang benar-benar teratur banget nih konsepnya itu. Sekarang kita kalau berbicara tentang tadi kan konsepnya ada 2 ya, kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan berarti orang sukses ya. Orang sukses itu pasti punya pola dong. Nah, orang sukses punya pola, orang gagal pun punya pola. Nah, sekarang kalau orang sehat dikaitkan dengan herbal, pastinya punya pola juga. Nah, pola atau konsep yang mau saya bagikan di sini yang dari Tiens itu ada 4. Yang pertama yaitu detoksifikasi atau pembersih. Nah, di mana konsep yang Tiens punya ini adalah langkah awal bagaimana caranya supaya tubuh kita beradaptasi dengan zat atau nutrisi baru dari essence herbal tersebut. Di mana tubuh kita itu bagaimana beradaptasi, kemudian bagaimana mengimbangi dengan zat-zat baru tentunya dengan herbal yang diberikan oleh Tiens. Yang di mana komposisinya itu hampir semuanya mengadop dari TCM atau Traditional Chinese Medicine. Kemudian yang kedua adalah konsep yang diberikan adalah konsep penyeimbang. Nah, setelah kita tadi detoksifikasi, kemudian pembersihan di dalam organ tubuh kita dengan herbal, pastinya kita butuh nutrisi yang dimana diperlukan untuk memberikan atau menyeimbangkan organ-organ tubuh kita supaya maksimal menyerap nutrisi dari herbal tersebut. Nah, ini konsep yang kedua yang diberikan oleh Tiens. Nah, tentunya ini sangat bagus untuk pola hidup kita jika ingin sehat dengan herbal. Kemudian pola yang ketiga adalah pola atau konsep penguat. Nah, setelah tadi kita dari tahap kedua diseimbangkan, maka perlu yang namanya konsep dikuatkan. Nah, dikuatkannya tujuannya buat apa? Setelah tadi diserap, beradaptasi dengan organ tubuh kita, maka perlu sesuatu atau nutrisi dari herbal yang memang berfungsi untuk menguatkan semua organ di dalam tubuh kita. Jadi supaya apa yang sudah diserap, diabsorpsi, kemudian metabolisme di dalam tubuh kita supaya tidak terpengaruh oleh radikal bebas lainnya atau zat asing lainnya seperti bakteri atau virus yang mampu memperburuk situasi atau sistem daya tahan tubuh kita. Tentunya konsep penguat ini sangat diperlukan. Nah, dari 3 konsep tadi, mulai dari detoksifikasi atau pembersih, kemudian ada penyeimbang, dan ketiga ada penguat, kita ada konsep di mana konsep ini merupakan salah satu konsep sistem dari gabungan ketiganya, Mbak Indah, yaitu konsep pencegahan atau preventif ya. Nah, konsep pencegahan ini adalah konsep di mana bahwa herbal memberikan itu bukan hanya untuk mengobati, tapi memang tadi seperti yang dikaitkan dengan pemaparan Dr. Dia, bahwa sehat itu bukan hanya pada saat kita sakit baru sadar pentingnya kesehatan. Nah, kalau herbal sendiri mempunyai konsep dari pencegahan itu adalah ya kita pada saat sehat ya dijaga kesehatannya gitu, jangan sampai kita menunggu sakit baru sadar akan kesehatan. Nah, itu dari saya konsep herbal yang diberikan oleh Tiens. Ada 4 penting konsep yang harus kita ketahui, yaitu New Essence Philosophy dari Cina kuno. Terima kasih, Mbak Indah. Jadi gitu ya Pak Walid ya, memang dari 3 konsep yang tadi, konsep-konsep yang sudah Pak Walid jelaskan, yang paling terpenting itu adalah menjaga kesehatan. Artinya adalah kita harus melakukan tindakan pencegahan gitu ya Pak. Betul, itu dan itu poin terpenting daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah kan? Mencegah. Saya setuju sekali, karena kalau udah sakit udah susah diobati. Jadi makanya kita harus menjaga kesehatan. Dan menurut Dokter Dia terkait dengan konsep kesehatan yaitu pencegahan atau preventif tadi, gimana sih caranya Dok biar kita bisa menerapkan konsep ini supaya kita bisa terus hidup sehat? Gimana caranya tuh Dok?
orang seringkali itu tidak menghargai sesuatu hingga mereka kehilangan. Kalau ditanya nih, kesehatan itu penting nggak sih? Pasti jawabannya penting. Bahkan sebagian orang bilang sangat penting. Tapi berapa banyak orang yang sadar akan kesehatannya dan mau benar-benar mengupayakannya? Ya, nah, asisten. Iya, lanjut Ibu. Oke. Tapi berapa banyak orang yang sadar akan kesehatannya dan mau benar-benar mengupayakannya? Bahkan yang sering terjadi itu adalah kebalik-balik. Udah tahu nih, suplemen, ya, bagus untuk kesehatan. Tapi kalau ditawarin suplemen, rata-rata apa respon orang? Terima atau tolak? Kebanyakan nolak. Iya kan? Minimal cuek gitu. Tapi udah tahu kalau rokok itu jelek, ya, hari ini, hari kebetulan 31 Mei ini hari tanpa tembakau sedunia, ya. Nah, udah tahu rokok itu jelek, tapi banyak yang rokok. Ya, dan bukan cuma suplemen aja yang ditolak. Olahraga juga gitu. Olahraga buat sehat. Males jawabannya seperti itu. Jadi, kalau imbalannya cuma sehat, ya, meski katanya itu penting, jarang banget kan orang yang mau, apalagi antusias. Nah, sebetulnya ini nggak salah orangnya juga sih. Juga nggak salah bunda mengandung. Karena apa? Kita ini dilahirkan nggak pakai manual book. Juga nggak ada promosinya. Allah itu kan bukan sales ya. Nah, jadi kalau barang bagus, nggak dipromoin, mana ada yang tahu. Misalnya begini, Mbak Indah punya 2 mobil. Yang satu harganya 150 juta, kemudian satu harganya 1,5 M. Mana yang lebih Mbak Indah sayang? Mana yang yang lebih mahal? Mana yang disediain duit untuk ngerawat? Ya, pasti yang mahal. Nah, itu sales, itu ada perbandingannya. Nah, tubuh ini sudah nggak ada manual book-nya, juga nggak ada bandingannya. Jadi orang itu memang nggak tahu harus gimana dengan tubuh ini. Dan sesungguhnya memang nggak ada sekolahnya ya, gimana caranya merawat tubuh ini. Sekolah kedokteran itu cuman ngajarin tentang bagaimana penyakit, tapi bukan bagaimana ngerawat tubuh. Contoh nih, coba, kalau Mbak Ina pergi ke dokter pasti nanya, sakit apa Bu? Gitu. Terus Mbak Ina jawab, nggak sakit dok, gitu loh. Nah kan pasti bingung, dokternya bingung, yang denger juga bingung. Orang nggak sakit ngapain ke dokter kan? Nah, jadi memang ya seperti yang disampaikan Pak Walid tadi, rata-rata orang itu ke dokter, ke rumah sakit, perlu tahu tentang kesehatan itu entar kalau sakit, pas sakit begitu. Nah, saya bersyukur dilahirkan dengan tubuh yang bobrok. Ini bersyukur sekarang ngomongnya. Dulu sih susah nih untuk bersyukur. Dulu saya memang suka protes-protes sama Allah. Kenapa saya? Why me? Gitu ya. Nah, baru berhenti ketika Tuhan bilang, why not? Gitu ya. Sehingga dari awalnya tubuh yang bobrok kemudian menjadi sehat, bugar, ya, new normal, itu saya jadi bisa mensyukuri, bisa menikmati apa yang namanya sehat, ya. Dan ini bersyukurnya itu melalui produk-produk Tiansi. 18 tahun saya di Tiansi, Mbak Indah. 2 tahun pertama itu saya masih ada sakit-sakitnya. Kalau flu ya masih kena flu seperti itu. Tapi kemudian 10 tahun berturut-turut itu sama sekali nggak ada. Even cuman gitu aja nggak ada, pilek nggak ada. Gejala flu yang lain juga nggak pernah tak rasakan. Termasuk juga gejala penyakit sejuta umat yang lain, misalnya pegelinu gitu ya, enggak juga gitu. Jadi benar-benar amazing banget. Seperti itu. Nah, kemudian setelah 10 tahun ya, seperti itu, saya berhenti kemudian. Berhenti total nggak saya minum. Saya ini ceritanya pengen tahu ya, bereksperimen terus dengan tubuh saya, pengen tahu. Kalau terus saya nggak minum sama sekali ini, apa yang terjadi pada tubuh saya? Alhamdulillah bertahan, nggak sakit itu hampir 2 tahun ya. Nah, jadi masuk tahun kedua itu baru mulai berasa badan-badan ini nggak sebugar yang sebelumnya. Dan mulai nih kena flu-flu kayak gitu tuh kena. Tapi yang ajaib ya, ketika saya ke konsumsi lagi produknya, itu sudah hilang semuanya. Nah, terus orang nanya nih, ya, kalau gitu kan ketergantungan. Enggak lah, ini bukan ketergantungan. Ketergantungan itu kayak orang narkoba. Habis berhenti sakol. Tapi kalau saya 18 tahun. 18 tahun. Ya, 18 tahun ya, tapi 12
tahun pertama itu konsumsinya dari 8 produk, saya tingkatkan dari 13 produk. Itu seperti mobil tua yang ganti mesin. Itu kayak kalau Anda yang nonton Fast and Furious, itu body boleh Corvette tua, tapi mesin turbo, yaitu saya. Nah, tapi kalau mesin sebagus apapun, kalau dihajar terus nggak pernah dirawat, kan pasti juga merebet. Nah, itu yang saya dapatkan, Mbak. Dan setelah new normal lagi di tubuh saya baru ngerti. Kalau dengan hanya 2-3 produk Tianxi setiap hari, itu sudah cukup untuk merawat tubuh ini. Begitu. Jadi memang untuk merawat kesehatan itu ya kita harus perhatikan juga yang masuk ke badan, termasuk salah satunya suplemen kesehatan yang mendukung kesehatan gitu ya Bu ya. Betul. Mm-mm. Nah ini terkait dengan suplemen kesehatan saya ingin nanya langsung nih ke Pak Walid, ini ahlinya nih. Kalau soal herbal-herbal nih Pak Walid ahlinya nih. Nah Pak Walid pertanyaan saya gini nih Pak, kenapa sih Pak kita perlu mengkonsumsi produk herbal sebagai suplemen kesehatan agar kesehatan kita itu bisa terus dijaga? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali nih, dan ini sangat diperlukan oleh semua orang, di mana tadi pertanyaan kenapa sih kita perlu suplemen kesehatan, tentunya di sini bahannya herbal ya. Nah, Mbak Indah, seperti yang kita ketahui, setiap hari kita beraktivitas, kemudian setiap hari kita berhubungan dengan yang namanya ekosistem ya, baik dengan diri sendiri, dengan lingkungan keluarga, ataupun lingkungan di luar sana. Nah, itu tidak terlepas dari yang namanya itu polusi, kemudian radikal bebas. Nah, itu banyak sekali toksin yang akan masuk ke dalam tubuh kita dengan mudahnya. Secara biologi atau secara alami, tubuh kita itu akan memproduksi sistem imun dengan sendirinya atau antibodi dengan sendirinya. Tapi apa yang kita konsumsi setiap harinya, apakah cukup untuk melawan zat asing atau radikal bebas tadi yang dapat membahayakan tubuh kita? Pastinya di sini kalau kita menggunakan obat kimia semacam itu ya, itu kan jatuhnya dikategorikan sebagai pengobat atau mengobati. Nah, sedangkan suplemen makanan namanya juga suplemen makanan kesehatan. Berarti sesuatu yang boleh dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kekurangan atau asupan nutrisi yang kita butuhkan setiap harinya. Dan ini kaitannya dengan untuk melawan, apalagi pada saat virus pandemi ini ya. Tentunya kita sedang melawan semuanya coronavirus itu ya. Dan itulah salah satunya alasan kita kenapa kita perlu mengkonsumsi suplemen makanan kesehatan. Tentunya dengan bahan yang sumbernya dari herbal ya. Dari herbal Mbak Indah. Jadi tadi ya, salah satu fungsinya tadi. Jadi kita harus fight, harus melawan virus corona ini dengan sistem daya tahan tubuh yang kuat dan salah satunya kecukupan nutrisi dari suplemen makanan kesehatan. Itu. Oke, jadi kalau nutrisi tercukupi dengan suplemen yang tadi didukung dengan suplemen, maka kondisi kesehatan kita lebih fit dan juga daya tahan tubuh semakin kuat, begitu ya Pak? Pastinya Mbak Indah. Oke, ini tadi saya sempat dengar dari Dokter Dia kalau Dokter Dia tadi bilang sebenarnya 2 atau 3 suplemen aja setiap harinya itu udah cukup. Nah, saya jadi penasaran nih Dok, suplemen apa sih yang biasanya dokter konsumsi setiap harinya Dok? Kalau sekarang nih Mbak Indah ya, kalau sekarang mah bebas. Di rumah saya itu ada banyak ya. Ini ada Mooncort, ada zinc, ada teh, ada ini. Nah, cuman saya minumnya suka-suka aja. Karena kan tubuh saya kan lagi new normal nih, bukan ada sakitnya ya. Jadi saya lagi pingin zinc, saya minum zinc, saya lagi pingin kalsium, saya kalsium seperti itu. Tapi saya upayakan untuk 3 jenis produk Tianxi yang seperti dijelaskan Pak Walid itu sudah masuk setiap harinya. Jadi pembersih, penyeimbang dan penguat, begitu. Oke, jadi apapun produknya yang penting tetap mengikuti konsep kesehatan yang tadi ya Bu? Yes. Oke, dan tadi di awal-awal dokter bergabung di Tianxi itu awalnya dokter tidak terlalu peduli dengan cara pemakaiannya, gitu ya Bu. Jadi kayak konsumsinya seperti apa, dikombinasikan seperti apa. Dan saya yakin dari kita semua di sini kita pengen hidup sehat nih, kita udah mulai pengen konsumsi produk kesehatannya. Tapi sayangnya juga seperti dokter tadi yang awalnya mungkin tidak terlalu tahu ya bagaimana cara pemakaiannya, cara konsumsinya seperti apa, lalu kombinasinya seperti apa gitu. Nah, saya ingin nanya nih Bu Dok, supaya kita lebih tahu nih cara mengkonsumsi yang benar itu seperti apa, caranya gimana nih Bu Dok, supaya kita bisa dapat pengetahuan seperti itu? Kalau menurut saya nih Mbak Indah ya, dengan pengalaman.
Jadi langsung minum aja dulu. Itu seperti kalau kita mau belajar renang. Kalau teori dulu nggak selesai-selesai. Ajak aja teman langsung nyebur. Nah, itu cepet pasti bisa berenangnya. Nah, jadi minum saja dulu ya, minum saja dulu, Anda rasakan, kemudian kasih ke orang-orang terdekat Anda. Dengan ada banyak pengalaman dari diri sendiri dan yang terdekat, orang-orang yang terdekat kita bisa lihat. Karena toh apa? Metabolisme masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang segera ada hasilnya, ada yang lama hasilnya. Nah, itu enggak masalah. Tapi yang perlu saya garis bawain ya, sebetulnya kalau produk Tiens ini dipakai untuk orang yang sehat, yang kepingin terus sehat, atau dipakai untuk orang yang sehat bermasalah, kayak tubuh saya ini ya, itu sebetulnya belajar tentang produk itu nggak perlu yang terlalu ribet-ribet amat begitu ya. Seperti itu. Nah, cuman yang repot itu kalau mau dipakaikan untuk orang yang sakit. Nah, itu yang harus perlu diperhatikan. Bagaimana reaksinya satu produk dengan obat atau makanan. Bagaimana reaksinya produk satu dengan produk yang lain. Itu kalau dipakai untuk orang yang sakit. Misalnya sakit kencing manis, sakit jantung, sakit kanker, kayak gitu. Yang sebetulnya untuk sakit seperti ini, yang namanya dokter sendiri itu sudah pusing gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi nih, kalau misalnya ya, Anda terpaksa untuk ngadepin yang serem-serem kayak gini ya, yang bisa saya sampaikan adalah satu ya, Anda pakai konsep dari Dr. Gopalan tadi. Gabung semuanya antara medis timur dan medis barat, dan kemudian ikutin webinar dari Tiens yang seminggu 3 kali itu, Senin, Rabu, Jumat. Saya nih yang udah bulukan di Tiens ini, saya masih terus ngikutin. Seperti itu, update ilmu itu perlu. Dan berikutnya saya rasa ya, kita bisa berkaca pada kejadian COVID-19 ini, di mana saat ini orang itu sudah belajar bahwa tubuh ini harus dibangun benteng pertahanannya. Dan membangun benteng pertahanan itu kan nggak bisa semalam 2 malam. Butuh waktu. Berapa lama? Tergantung awalnya seperti apa. Kalau awalnya kayak saya nih butuh new normal lagi itu 2 tahun, Mbak. Tapi kalau misalnya yang muda, lahirnya sehat, segar bugar, itu nggak tinggal perawatan aja. Namun perawatan itu juga nggak bisa sekali 2 kali, butuh rutin. Dan ini ya, orang-orang yang sehat dan sehat bermasalah ini pasar yang sangat besar. Begitu Mbak Indah. Jadi tetap ya, tinggalkan webinar. Betul. Webinar. Benar-benar itu wajib loh. Jadi semua aturan pakai, manfaat produk seperti apa bisa kita tahu, bisa kita dapatkan informasinya dari webinar ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan satupun webinar yang diadakan setiap minggunya. Stay tune di webinarnya kita Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti yang dokter bilang tadi, masa new normal, kebetulan kita sedang memasuki, besok ya kita udah mulai memasuki masa new normal, yang mana sebenarnya cukup lega juga, akhirnya kita bisa keluar, tapi satu sisi itu nggak aman juga, karena kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi ini. Jadi kita memang harus menjaga kesehatan, apalagi ketika berada di luar. Dan supaya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan nih, dokter. Apa sih tipsnya dok, biar kita bisa tetap menjaga diri, biar kita tetap bisa fit ketika kita beraktivitas di luar di masa new normal ini? Gini Mbak Indah, nggak perlu untuk jadi dokter atau tenaga medis dulu untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Cukup sebetulnya melakukan hal-hal yang sederhana yang sudah sering kita dengar selama ini. Hidup bersih, hidup sehat, ya. Kemudian pakai masker kalau lagi sakit, nggak terlalu sering di kerumunan, seperti itu. Mbak Indah, termasuk minum suplemen, itu kalau kita lanjutkan, itu sudah bagus banget. Barusan ini saya dapat baca berita ya, ada namanya Nenek Kamtim, ya, itu usianya 100 tahun, itu sembuh dari COVID, dirawat di Rumah Sakit PHC Surabaya. Itu apa beliau bilang? Pesennya nenek itu, disiplin. Disiplin itu apa?
disiplin untuk hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Oke, Simpel kan? disiplin. Benar-benar sekali. Jadi intinya, Bapak Ibu, kita harus hidup bersih, disiplin, dan juga ikuti anjuran pemerintah untuk terus berada di rumah. Walaupun udah mulai new normal, mulai keluar, tapi bukan berarti bisa kelayapan di luar ya dok ya. Kita harus Benar. tetap menjaga kesehatan di rumah, kalau bisa bekerja di rumah juga. Jadi jangan paksakan diri di luar rumah, jangan paksakan diri untuk belanja di mall. Iya, nanti takutnya ada bisa terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya juga pengen nanya nih sama Pak Walid, ini kalau dari segi kesehatan dan juga herbal, apa sih tipsnya Pak biar kita bisa tetap fit, bisa jaga kesehatan, tetap terjaga daya tahan tubuhnya dalam masa new normal ini, Pak? Iya, Mbak Ida, terima kasih. Tadi sebetulnya kuncinya sudah ada ya, disiplin. Memang benar banget tuh, tips yang sangat mantap dari dokter dia, disiplin kalau misalkan mau hidup sehat. Nah, sekarang saya kaitkan lagi tipsnya dengan disiplin untuk mengkonsumsi produk suplemen kesehatan dari Tiens. Nah, di mana kan herbal itu mempunyai sifat holistic wellness. Holistic wellness itu memberikan efek kesehatan itu menyeluruh. Nah, jadi disiplin di sini adalah bukan berarti menggunakan produk itu pada saat kita sakit baru menggunakan produk dan maksa juga itu kapan sembuhnya gitu, berapa lama. Nah, saya sharing ya konsultasi dari beberapa distributor yang memang maksa gitu. Ini berapa lama gitu sembuhnya dari sakit ini. Nah, sebenarnya mereka harus paham dulu bahwa suplemen makanan kesehatan di sini adalah mempunyai sifat holistic wellness dan memang bersifat untuk preventif gitu, pencegahan. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru minum produknya. Tapi disiplin, seperti dokter dia tadi kan butuh 2 bulan untuk menstabilkan metabolismenya. Nah, mungkin yang lebih muda lagi, apalagi yang milenial, mungkin lebih cepat untuk penyerapan atau beradaptasi dengan organ tubuhnya. Jadi pesan dari saya adalah disiplin menggunakan suplemen makanan sebagai holistic wellness supaya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu Mbak Indah. Oke. Sangat-sangat setuju sekali. Jadi selain juga mendisiplinkan diri seperti menjaga kesehatan, maksudnya menjaga kebersihan, memakai masker kalau keluar, tetap berada di rumah, kita juga harus menjaga kesehatan dengan nutrisi yang tepat dan juga didukung dengan suplemen kesehatan yang mendukung daya tahan tubuh kita. Saya sangat setuju sekali sama Dokter Dia dan juga Bapak Walid. Tiens Family semua. Nah, sebelum kita tutup acaranya, saya ingin ngobrol dulu sedikit sama Bu Dokter Dia. Apa sih pesannya dokter biar kita semua tetap bisa fit, stay healthy, dan terus semangat berjuang dalam masa yang sulit ini, Dok? Ada 3, Mbak Indah. 1, jadi orang bijak dengan menempatkan kesehatan itu sebagai anugerah terbesar dari Allah. Sehingga dari situ kita bisa tidak cuek dengan kesehatan. Kita bisa menjadikan diri kita sebagai kapten. Kita upaya proaktif untuk peduli dengan mewujudkan kesehatan kita. Dan yang ketiga, enggak usah melakukan hal yang besar-besar, enggak usah konsumsi 13 produk ya, cukup hal kecil-kecil aja. Disiplin, hidup bersih, hidup sehat, dan konsumsi suplemen, utamanya dari Tiansi. Gitu, Mbak. Sangat simpel sekali dengan 3 steps tadi, menjadi kapten, hidup bersih, disiplin, dan juga konsumsi produk. Ya. Iya. Oke. Setuju sekali, Bu Dokter. Nah, sekarang sama Pak Walid nih, Pak. Apa sih, Pak, pesan-pesannya biar kita bisa tetap hidup sehat, tetap stay fit dalam masa pandemi ini, Pak? Yang pastinya tadi tipsnya sudah ada ya, saya cuma melengkapi saja. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru sadar sehat, tapi mumpung hari ini kita diberikan kesehatan, apalagi saat ini di pandemi saat ini, kita harus lebih aware lagi tentang kesehatan. Jadi gunakanlah suplemen kesehatan itu pada saat memang sedang sehat, karena tujuannya untuk mencegah. Ya, jadi karena kalau sudah mencegah, nanti ada konsep yang namanya itu sakit itu mahal, nah sehat itu murah. Jadi tipsnya itu aja Mbak Indah. Oke, setuju sekali Pak. Jadi memang harus dirawat ketika sehat, jangan diobati ketika sakit. Betul, kalau sudah sakit mahal nanti.
Karena sakit itu mahal, benar sekali, setuju sekali. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Dr. Diah yang sudah sharing-sharing sama kita di webinar kali ini, di Health Talk Show kali ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Walid udah hadir di Health Talk Show kami dari minggu ini. Iya, Semoga sama-sama Mbak Indah. Semoga kita semua bisa terus menjaga kesehatan, tetap sehat, dan selalu sukses menjalankan bisnis Anda. Dan jangan lupa untuk menantikan Health Talk Show kami di bulan depan, di hari dan waktu yang sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan Health Talk Show kami kali ini. Semoga kita semua tetap terus semangat dan terus terjaga kesehatannya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Health Talk Show bulan depan. Dadah semuanya.